Hai guys, saya mau mengucapkan selamat kalian sudah sampai sejauh ini. Semoga mix yang kalian sudah buat betul-betul bisa merepresentasikan apa yang ingin kalian komunikasikan ke pendengar kalian. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan apa itu proses mastering dan bagaimana cara sederhana yang bisa kalian praktekkan untuk melakukan mastering kalian secara pribadi. Saya mau mengingatkan dulu, tujuan dari video proses mastering ini bukanlah membuat kalian menjadi profesional mastering engineer. Karena untuk berada di level itu memerlukan pengetahuan dan jam terbang yang sangat banyak. Jadi mohon kebijakan teman-teman saat mempelajari video ini. Oke, mari kita mulai. Sekarang kita akan membahas apa itu mastering. Penjelasan fundamental dari mastering adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuat hasil mix musik kalian bisa diterbitkan secara optimal pada platform-platform yang digunakan oleh pendengarnya. Contohnya platform audio streaming, audio CD, maupun vinyl. Secara lebih gampangnya lagi, mastering merupakan proses yang dilakukan supaya mix kalian terdengar optimal di semua platform. Dalam video ini kita hanya akan membahas platform digital. Penjelasan barusan merupakan penjelasan dasar mengenai apa itu mastering. Tapi kalau kalian gali lebih dalam, ada dua pandangan yang agak berbeda mengenai apa itu mastering yang terjadi di industri musik barat. Dua pandangannya seperti ini. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa mastering merupakan rantai terakhir dari sebuah proses produksi musik. Sedangkan pandangan yang kedua beranggapan bahwa mastering merupakan rantai pertama dari distribusi sebuah produksi musik. Dari dua pandangan itu kita bisa melihat pandangan yang pertama menganggap mastering merupakan proses kreatif, jadi lebih disesuaikan dengan artisnya. Sedangkan pandangan yang kedua menganggap mastering lebih diposisikan sebagai proses bisnis, jadi lebih disesuaikan dengan apa yang customer mau. Karena kalian semua seorang musisi, saya kembalikan lagi ke kalian untuk menentukan pandangan mana yang kalian mau pilih. Sebelum kalian mulai mencoba master lagu kalian sendiri, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Jika suatu lagu kalian buat sendiri, kalian rekam sendiri, lalu kalian mix sendiri, biasanya kalian akan menjadi bias saat mau melakukan mastering. Karena kalian udah nggak tahu harus diapakan lagi lagunya. Agar kalian tidak bias, solusinya adalah jangan melakukan mixing dan mastering di hari yang sama. Setelah kalian mix, coba untuk kasih jeda setidaknya 1 hari agar kuping kalian menjadi relatif lebih normal, lalu baru kalian masuk ke mastering. Biasanya, kalian akan menjadi lebih objektif saat menilai hasil mixnya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai bunyi seperti apa yang ingin didapatkan dari hasil mastering. Ada dua hal umum yang ingin dicapai dari suatu hasil mastering. Pertama, lagunya menjadi lebih keras dan memiliki loudness yang relatif sama dengan lagu-lagu yang sudah beredar. Yang kedua, tone dari lagunya terdengar lebih lebar, lebih punch, dan lebih memiliki definisi. Jadi, processing yang akan kalian lakukan dalam mastering adalah untuk mencapai kedua hal tadi. Setelah kalian mengetahui apa yang ingin dituju dari proses mastering, sekarang kita akan membahas alat apa yang akan kalian gunakan untuk mencapai situ. Ada 3 basic audio processor yang kalian gunakan dalam proses mastering. Yang pertama adalah stereo EQ, lalu stereo kompresor, dan stereo limiter. Pendekatan penggunaan stereo EQ dalam proses mastering agak berbeda dengan pendekatan yang biasa kalian gunakan pada instrumen. Saat kalian menggunakan EQ dalam mastering, kalian bukan bertujuan untuk merubah tonal lagunya secara ekstrim. Justru kalian hanya ingin meng-highlight bagian-bagian tertentu untuk memberikan energi yang lebih dari mixnya. Contohnya, kalian bisa membuat energi low-nya menjadi lebih tight, lalu energi mid frekuensinya lebih punch, atau mengangkat overall presence dari mixnya. It is quite a time for rendezvous. It's so long since I see you. Let me pack my coolest jazz guitar. We'll sing along with our favorite song. I will pick you up at 5 o'clock and then we will have a walk. We'll have fun on strolling around the park, strumming down our old guitar. Fill me up with lots of fun, and I'm off for another round. Sure enough, I'm the lucky one to have you in my arms. Come on, grab your finest clothes tonight. We will drive through city lights. Hello, fellow, looking sharp, alright. We will have fun tonight. Tonight, tonight. Come on, clap your hands tonight. Clap your hands now, everybody. Follow my beat, like this. Selain menambah, kalian juga bisa gunakan untuk mengurangi beberapa energi yang menurut kalian berlebih. Mungkin sub bass-nya terlalu banyak atau mid-low frekuensinya sedikit keruh jadi kalian ingin rapikan.
Yang harus diingat, jangan terlalu merubah tone mix kalian terlalu signifikan karena pola pikir yang dipakai dalam mastering adalah less is more. Jadi kalian berusaha mengatur sedikit di sini, sedikit di situ untuk memberikan dampak kumulatif yang besar. Biasanya dalam mastering, penambahan atau pengurangan EQ-nya hanya sekitar 0,5 sampai 2 dB di frekuensi-frekuensi tertentu aja. Berikutnya kita akan membahas mengenai penggunaan stereo kompresor. Sama halnya dengan penggunaan stereo EQ, saat kalian menggunakan stereo kompresor dalam mastering, kalian tidak berusaha mengkompres terlalu ketat. Tujuan dari penggunaan kompresor dalam mastering adalah menjaga tension dari mixnya menjadi tidak terlalu ekstrim. Dan overall dinamika mixnya menjadi relatif lebih rapi. Tapi kalian harus ingat juga, berbeda genre musik maka pendekatannya juga berbeda. Contohnya musik rock dan musik top 40 biasanya hasil kompresannya akan jauh lebih ketat dibandingkan musik jazz. Dan musik pure classical biasanya mereka tidak menggunakan kompresor sama sekali dalam proses masteringnya karena mereka ingin menjaga 100% dinamika natural dari lagunya. Untuk mengatur settingan kompresornya, kalian bisa start dengan rasio sekitar 1,5 sampai 2:1, lalu attack-nya sedang ke cepat, rilisnya sedang ke cepat, dan atur threshold-nya sampai mendapatkan gain reduction sekitar 2 sampai 2,5 dB aja. Sekali lagi kalian harus ingat, untuk mahir dalam melakukan hal ini, kalian memerlukan banyak latihan dan jam terbang. It is quite a time for rendezvous. It's so long since I see you. Let me pack my coolest jazz guitar. We'll sing along with our favorite song. I will pick you up at 5 o'clock and then we will have a walk. We'll have fun on strolling around the park, strumming down our old guitar. Fill me up with lots of fun, and I'm off for another round. Sure enough, I'm the lucky one to have you in my arms. Come on, grab your finest clothes tonight. We'll drive through city lights. Hello, fellow, looking sharp, alright. We will have fun tonight. Tonight, tonight. Come on, clap your hands tonight. Clap your hands now, everybody. Follow my lead, like this. Audio prosesor yang terakhir adalah limiter. Fungsi dari limiter ini adalah menaikkan overall audio mix kalian tanpa menyebabkan digital clipping. Jadi untuk menggunakan limiter ini, kalian atur dulu out ceilingnya ke posisi 0,3, lalu kalian bisa turunkan thresholdnya sampai bagian terkeras audio kalian mengenai puncak dari out ceilingnya. Yang harus diingat, jika kalian memaksakan audio mix kalian menjadi terlalu keras, hal itu akan memunculkan artifact digital clipping di audio mix kalian. Jadi, jangan paksa mix kalian menjadi terlalu keras. It is quite a time for rendezvous. It's so long since I see you. Let me pack my coolest jazz guitar. We'll sing along with our favorite song. I will pick you up at 5 o'clock and then we will have a walk. We'll have fun on strolling around the park, strumming down our old guitar. Fill me up with lots of fun, and I'm off for another round. Sure enough, I'm the lucky one. Itu dia guys, beberapa tips yang bisa kalian coba untuk mulai belajar melakukan mastering pada karya kalian sendiri. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, seperti biasa, jangan segan-segan untuk bertanya. So, musisi, terima kasih.